Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Negeri Sipil. Video kali ini kita akan membahas mengenai M-alpha. M-alpha adalah salah satu parameter yang digunakan dalam perhitungan atau analisis stabilitas lereng. Mengapa kita membahas M-alpha? Karena M-alpha sangat penting. Seberapa penting? Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, terkait teori, disebutkan bahwa M-alpha adalah nilai pembagi dalam rumus gaya normal, di mana gaya normal ini kemudian akan digunakan dalam rumus faktor aman, baik itu faktor aman momen maupun faktor aman gaya. Kemudian, masalahnya di mana, yaitu ketika M-alpha mendekati nilai 0, akan muncul error atau masalah konvergensi pada software. Jika kita melihat rumus, teman-teman tidak perlu pusing dulu. Di sini terlihat M alpha sama dengan cos alpha ditambah sin alpha tangen pi per F, di mana alpha adalah sudut dasar bidang gelincir. Jadi M alpha ini sangat berkaitan dengan sudut bidang gelincir yang kita gunakan. Kemudian pi adalah sudut geser internal tanah, dan kemudian F adalah faktor aman lereng yang dihasilkan. Sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 1 bahwa M-alpha digunakan dalam menghitung gaya normal, yaitu M-alpha digunakan sebagai pembagi, dan apabila pembagi ini menjadi 0, maka sesuatu dibagi 0, maka akan membesar atau mendekati tak hingga, sehingga akan menemukan masalah atau error dalam software. Baik, lalu kondisi bagaimana yang menyebabkan M-alpha mendekati 0? Kondisi pertama yaitu ketika alfa atau sudut bidang longsor yang besar atau terjal, kemudian tangen pi per F kecil. Nilai tangen pi per F bisa diperoleh nilai yang kecil apabila Fs atau F yang diperoleh itu besar atau faktor aman yang sangat besar, sehingga menyebabkan tangen pi per F ini mengecil. Selanjutnya, kondisi kedua adalah ketika alfa negatif, yaitu pada daerah pasif atau daerah bidang irisan yang menahan, dan tangen pi per F itu besar. Kondisi ini bisa dicapai ketika Fs atau F, faktor aman, itu bernilai kecil. Jika diplot ke dalam grafik, kita akan lihat teman-teman perlu fokus pada garis merah. Garis merah ini adalah M-alpha ketika M-alpha sama dengan 0. Sesuai pembahasan sebelumnya, kita membacanya mulai dari alfa. Ketika alfa membesar dan tangan pi per F mengecil, maka terlihat garis-garis ini mendekati garis merah atau mendekati M alfa sama dengan 0. Itu adalah kondisi 1. Sebaliknya, ketika M alfa semakin negatif dan tangan pi per F semakin besar, maka garis ini semakin turun mendekati garis merah. Itulah yang terjadi pada kondisi nomor 2. Alfa negatif itu dapat dilihat pada ilustrasi ini, yaitu pada daerah pasif, kemudian alfa positif atau bidang longsor dengan inklinasi positif itu pada daerah yang aktif. Oke, kata kuncinya yaitu sudut bidang longsor yang besar, baik itu positif dan negatif, dan kemudian tangen pi per F yang besar atau sangat kecil. Jadi kita akan mencobanya. Baik, di sini saya menggunakan GeoStudio 2022 untuk mencobanya. Saya menggunakan contoh active and passive earth pressure example GeoStudio. Jika teman-teman ingin melihatnya, silakan cek link di deskripsi di bawah. Pada contoh ini akan dianalisis dinding dengan tinggi 10 meter dengan diberi gaya horizontal sebesar 500 kN pada ketinggian 4 meter dari dasar dinding. Dengan kondisi entry-exit seperti ini, harusnya akan diperoleh bidang longsor yang terjal atau sudut inklinasi yang tinggi. Dan kemudian dengan penambahan gaya horizontal sebesar 500 ini akan memperbesar faktor aman, sehingga akan tercapai kondisi 1 untuk mencapai M alpha sama dengan 0 atau mendekati 0. Kita akan mencoba running. Sebelumnya kita melihat define project. Di sini
saya menggunakan Morgenstern dan Price dan menggunakan half sign function. Oke, kita running. Kita akan melihatnya. Di sini terlihat terdapat bidang longsor yang error pada daerah garis yang gelap ini. Dari sini keterangannya error 994, cannot find intersection of factor of safety and lambda. Jika kita mengecek, di sini masih error semua. Sesuai teori bahwa bidang longsor yang terjal dengan faktor aman yang besar akan memperoleh error. Ini sesuai dengan teori yang telah dibahas. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana gaya normal dan M alpha. Teman-teman tidak perlu pusing dengan rumusnya. Di sini saya hanya ingin menampilkan bahwa gaya normal itu digunakan dalam rumus baik itu momen ataupun gaya di bagian pembilang maupun pada pembagi. Pada slide ini terlihat jelas bahwa gaya normal pada Morgenstern dan Price atau JLE dan Bishop dan Janbu itu menggunakan M alpha dalam perhitungannya, sedangkan pada metode Fellenius tidak ditemukan rumus M alpha, sehingga harusnya jika kita mengganti metode ke metode ordinary atau Fellenius, itu harusnya tidak ditemukan masalah konvergensi terkait M alpha. Baik, kita akan mencobanya. Ini adalah contoh yang sebelumnya. Akan dicoba mengganti metode yang digunakan, define project, kemudian kita akan mengganti ke ordinary, dan kita running kembali. Seharusnya kita tidak menemukan masalah konvergensi lagi. Kita akan coba. Baik, terlihat sangat jelas perbedaannya. Di bagian daerah yang terjal, sudah ditemukan faktor aman, atau tidak ditemukan masalah konvergensi. Semua bidang longsor dapat dianalisis sesuai dengan teori. Baik, oleh karena itu direkomendasikan untuk memperhatikan sudut bidang longsor yang digunakan, yaitu dibatasi pada daerah aktif, dibatasi sampai 45 ditambah pi per 2, dan pada daerah pasif atau daerah alfa negatif, seharusnya kita membatasi setidaknya sampai sudut 45 kurang pi per 2, di mana pi ini adalah sudut gesek internal tanah. Selain itu, saya menambahkan bahwa untuk menghindari error tersebut, kita harusnya memperhatikan nilai input kuat geser tanah, baik itu V dan C, karena akan berpengaruh kepada faktor aman yang kecil ataupun yang sangat besar. Baik, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.